Saat ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di renungan malam ini saya akan menyampaikan satu renungan dengan judul Jangan takut jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang terambil dari kitab Mazmur 118 ayat 2 yang berbunyi demikian. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, pemazmur mengatakan kepada kita semuanya untuk mengajarkan kepada kita supaya jangan pernah ada rasa takut di tengah menghadapi masalah persoalan yang saat ini sedang terjadi akibat pandemi yang berkepanjangan. Saya percaya banyak hal-hal yang bisa menjadi alasan untuk manusia menjadi takut, kita menjadi takut. Tapi malam hari ini pemazmur mengatakan, jangan takut, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, musuh itu dapat datang dalam berbagai bentuk, berbagai rupa. Ya, mau manusia, mau masalah persoalan keadaan, mau ekonomi, ataupun mau tantangan-tantangan yang lain. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan takut jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita. Amin. Satu lagu sekolah minggu yang mengatakan, saya ingat lagu itu. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sama-sama katakan, tidak ada. Betul? Iya, karena itu jangan pernah kita takut khawatir akan masalah persoalan kita akan hari ini atau hari esok. Apa yang kita mau makan, mau minum, mau pakai, apapun persoalanmu, serahkan sama Tuhan. Seperti seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Yehosafat, yang pada saat itu dipercaya untuk menjadi pemimpin bangsa Yuda. Ketika suatu saat ada seorang mata-matanya memberitakan suatu kabar berita yang saya akan bacakan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 2. Satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Satu berita di mana ada musuh yang besar yang akan datang menghancurkan bangsa Yehuda. Bahkan dikatakan musuh itu sudah semakin mendekat. Tidak hanya satu bangsa, bahkan di sini dikatakan Bani Moab dan Bani Ammon berperang melawan Yehuda bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Yehosafat yang saat itu sebagai pemimpin merasa takut, ngeri juga. Bahkan saya percaya banyak orang yang mendengar berita itu pun merasakan rasa takut dan kecemasan yang luar biasa. Tapi hal yang menarik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ketakutan itu menerpa dirinya, dia justru memanajemennya dengan baik, menyikapinya dengan baik. Pada ayat yang ketiga, saya akan membacakan secara singkat garis besar intinya. Yehosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dia menyerukan masalahnya, dia serahkan semua ketakutannya kepada Tuhan. Dan bahkan sebagai bentuk rasa kebergantungannya dengan Tuhan, kesadaran bahwa dirinya dan bangsa Yehuda ini tidak akan mampu menghadapi masalah persoalan dengan kekuatan manusia, hanya kekuatan Allah sendiri yang sanggup membela dia. Maka dia menyerukan supaya bangsa Yehuda untuk benar-benar sujud dan berpuasa di hadapan Tuhan sebagai bentuk penyerahan diri secara total. Wah, ini hal yang luar biasa. Karena itulah Tuhan dengan penuh belas kasihnya, dia merasakan begitu istimewanya bangsa Yehuda pada saat itu, sehingga Tuhan tidak segan-segan menurunkan tangan kuasanya untuk membela bangsa yang dikasihnya ini. Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat segala bentuk kesalahan kelemahan kita. Kalau kita mau datang pada Tuhan, meminta ampun, berseru, mengandalkan Tuhan kembali dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menaruh belas kasihnya kepada kita yang sungguh-sungguh mau berpaut, mau berpaling, mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasihnya, hidup dalam ketetapannya. Maka Tuhan sendiri yang akan membackup kita, membackup saudara, yang akan memberikan jalan keluar di tengah masalah persoalan, bahkan jalan buntu sekalipun. Tuhan sendiri yang akan membuat sebuah terobosan-terobosan yang luar biasa yang mungkin akan sulit engkau bisa pikirkan, tapi Tuhan akan lakukan. Seperti bangsa Yuda, mereka mampu keluar dari masalahnya. Tuhan pun akan lakukan
hal yang sama terhadap diri saya. Saudara, dimanapun saudara berada, apapun bentuk masalahnya, Tuhan sanggup membelamu. Lebih sanggup untuk mengangkatmu, untuk mencapai kemenangan, keberhasilan, dan hidup di dalam keberkatan Tuhan. Karena itu, jangan pernah takut, karena ketakutan justru akan membinasakanmu. Jangan pernah engkau kasih kesempatan iblis mengambil keuntungan di tengah kelemahan dan ketakutanmu. Tutup semua celah, pintu, sehingga tidak ada sedikit pun celah iblis mengambil keuntungan dan bahkan membinasakan hidupmu. Malam hari ini, ambil keputusan, sikapi masalah persoalanmu dengan mengandalkan Tuhan. Engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang spektakuler, yang luar biasa, yang akan menolongmu, yang akan membuat terobosan baru, yang akan membukakan pintu-pintu berkat sehingga engkau tampil sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah takut. Buang semuanya, ketakutanmu, kekhawatiranmu, dan serahkan kepada Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sama-sama katakan, tidak ada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami percaya pertolonganmu sempurna ya, amin. Engkau hanya menuntut kami untuk berani mengambil sikap yang terpuji di hadapan Tuhan, untuk percaya mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupanmu. Kami akan lakukan bagian kami, tanggung jawab kami. Selebihnya kami yakin Tuhan akan mengambil bagian Tuhan untuk melakukan karya yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga membuat kami hidup di dalam kemenangan, keberhasilan, dan keberkatan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Berdua denganmu Tuhan, menikmati pelukmu, oh Tuhan. Tak ada yang bisa memuaskanku selain kasih-Mu, hanya Kau Yesus. Oh